Hai adik-adik, siapa nih yang pengen jadi dokter? GSB lagi ngobrol bareng mahasiswa kedokteran dan juga dokter loh. Penasaran gak sih sekolahnya belajar apa? Terus kerjanya ngapain aja sih? Tonton video ini sampai habis ya. Saya Adelia Handoko. Saya Dr. Taufik Mawan, spesialis anestesi. Aku namanya Dr. Denalia Aurika. Saya Muhammad Janugraha. Saat ini saya sedang belajar di Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Ada prakteknya tentu saja ya. Ada yang dengan manekin. Jadi manekin itu boneka yang mirip manusia itu. Jadi mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki itu sudah ada manekinnya. Jadi manekin yang untuk hidung sendiri, manekin untuk mata sendiri gitu ya, untuk perut sendiri. Mempelajari tentang tubuh manusia sendiri ya, yang paling utama adalah itu. Ini ada praktikum juga yang di lab-lab melihat misalnya telurnya nyamuk misalnya ya, atau tentang cacing misalnya, atau tentang sel-sel yang kecil-kecil ya, itu dilihat di mikroskop. Satu contoh buku anatomi wajib bagi mahasiswa kedokteran. Nah, kira-kira ini salah satunya sih. Nah, ini tebelnya segini. Oke, tapi satu buku ini dipelajari bukan dalam seminggu ya, enggak. Jadi ini dipelajarinya nanti dalam 5 tahun. Tips mempelajarinya biar nggak bosan membaca karena saya ingin tahu apa saja sih yang ada di perut itu ya, di perut manusia itu ada apa aja. Kita nih mau jadi dokter, dan kita nih ilmunya masih belum banyak, sedangkan nyawa orang bergantung sama kita. Jadi kita ya harus terus baca gitu. Ilmu kita adalah ilmu aplikatif yang nantinya kita gunakan dalam praktek keseharian kita saat bekerja ya. Di kedokteran itu ada istilahnya long life learner ya, atau pembelajar sepanjang hayat. Yang pertama kita harus bisa menganalisis. Jadi kita harus bisa membayangkan ini kira-kira dari kita tanya-tanyain, terus yang dia alamin atau gejala-gejalanya sama hasil yang kita periksa, itu kira-kira ngarahnya kemana sih, ke sakit apa sih? Nah, itu namanya kemampuan kita menganalisis. Yang kedua, disiplin. Memang belajarnya memang butuh usaha lebih gitu kalau untuk jadi dokter. Dan yang ketiga, kemampuan yang penting adalah kemampuan leadership dan juga manajemen. Leadership itu kepemimpinan. Karena kalau misalnya kita di rumah sakit atau kita bekerja, kaptennya itu kita. Manajemen waktu, disiplin itu termasuk ke manajemen. Kewajiban untuk harus bisa sehat, harus terus sehat. Jaga kesehatan itu nomor 1 bagi dokter. Tidak mungkin bisa menangani pasien, mengobati, menolong orang lain kalau dirinya sakit. Kewajibannya adalah memberikan yang terbaik dan memberikan pelayanan yang maksimal, artinya ya tidak pilih-pilih ya. Jadi mau pasiennya tua, mau pasiennya muda ya. Saya pernah nih nembel ban motor gitu ya, tiba-tiba di belakang saya, duduk di belakang saya itu tiba-tiba jatuh pingsan. Kalau lihat di TV-TV yang dipijat jantungnya, kita posisikan kepalanya saja ya, gerakannya sebetulnya hanya seperti mendorong kepala ke belakang gitu ya, terus dipijat jantung sambil kita telepon ambulans ya. Waktu itu karena lama dinaikkan angkot, dibawa ke rumah sakit, jadi kita resultasinya itu di dalam angkot gitu ya. Pengalaman yang mendebarkan gitu ya. Tapi sebetulnya ilmu yang menurut kita itu remeh ternyata bisa menyelamatkan hidup orang lain. Waktu itu tengah malam menjelang dini hari, dan kondisi triase sedang ramai karena memang kebetulan sudah ada kasus COVID ya. Nah, kebetulan ini ada ibu-ibu hamil, saat begitu sampai itu benar-benar langsung lahir. Kita nggak punya alat-alat untuk membantu persalinan. Jadi kondisinya memang terbatas, cuma ada satu tempat tidur, ya saya harus nolong dengan nggak ada alat-alat di situ. Jadi sekarang motivasi dulu ya, niat awalnya apa gitu ya. Misalnya sudah, saya niat ingin jadi dokter, ingin bisa menolong banyak orang gitu ya, ingin bisa bermanfaat buat banyak orang, nah itu sudah bagus sekali ya. Setelah itu apa yang dipersiapkan? Tentu belajar. Dengan ada niat dan belajar, pasti belajarnya tidak akan pernah putus. Nah, jadi kalau ada berita-berita yang tentang kesehatan gitu ya, sudah mulai sambil dibaca-baca, nanti muncul rasa ingin tahu, ini apa ya. Nah, dan kemampuan memanajerial atau melakukan pengaturan waktu. Nah, ini itu juga penting. Jadi itu bisa dilakukan dan diasah sejak kecil. Termasuk kemampuan membaca ya, itu juga harus rajin banyak baca.